Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Bayu dan kawan-kawan, nama saya Eyang Subur, tapi bukan nama asli. Oh, jadi kopi kemarin yang subur itu Bapak Siap. sendiri mereknya ya? Iya, Oke, itu siap. nyonya itu Pak Bayu karena fan berat Bapak. Terima kasih. Saya Eyang Subur dari Rogo Jampi, Banyuwangi. Jadi kalau kawan-kawan pas ke Banyuwangi tinggal ketik di map itu ya, tapi bukan Eyang Subur. Di sini nyonya itu kan penggerak UMKM di wilayah Banyuwangi Pak Bayu, ikut di Perwira Banyuwangi. Demikian, jadi ketik Olis Wedding udah bapak-bapak nyampe ke rumah saya. Olis Wedding. Ini sambil sponsor ini. Mungkin kawan-kawan ada yang masih muda-muda ini mau di make up oleh nyonya. Baik, kami datang ke mari Pak Bayu menjadi korban istri nih Pak Bayu. Nyonya benar ini karena istri itu paling fun berat ke Pak Bayu sehingga apa-apa yang saya kerjakan hari ini semua terkonsep sesuai arahan dari Pak Bayu. Betul. Kebetulan jadi mertua juga sudah mengikuti Bapak di YouTube itu sudah 3 tahun nyoba Alhamdulillah. organik Pak. Jadi pertanian di rumah itu organik semua. Alhamdulillah. Tapi Bapak jangan termakan sponsor saya. Saya khawatir pas ke tempat saya nanti kecewa. Yang sudah jadi korban ini Pak Dokter Pak. Jadi Pak Dokter jadi korban ke rumah saya melihat pertanian dan peternakan saya karena baru mulai Pak. Baru mulai 5 bulan. Jadi lahan yang tersedia yang kami kerjakan di sawah dan ternak itu kurang lebihnya 7.500 Pak. Luar biasa. Itu tanah sawah, irigasi bagus. Sip. Tiap pagi itu saya bisa melihat pesawat terbang itu Pak. Alhamdulillah. Wah, pesawat terbang itu pas mungkin setinggi kelapa di tempat pertanian saya itu Pak. Jadi asik. Sambil minum air kelapa ya Pak Dokter ya. Iya. Jadi itu Pak, sementara saat ini yang sudah kami lakukan itu saya pelihara ayam 100 ekor Pak. Induk atau total? Masih pelihara dari DOC Pak. DOC, baik. Dan alhamdulillah ayam-ayam saya makani fermentasi Pak. Siap. Yaitu ikut dari program Pak Bayu yang di YouTube. Demikian Pak. Rencana untuk di ternak Pak ayamnya. Terus kami sudah tanam jagung Pak. Karena menurut Pak Bayu sebelum kita siap pakan, mandiri pakan, jangan pelihara ayam dulu. Jadi kami sudah dari 7.500 itu kami sudah tanam 3.000-an Pak untuk persiapan ayam. Alhamdulillah sudah mulai panen Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak susah lagi untuk Ngasih makan ayam. Alhamdulillah. Terus yang ketiga di situ sudah ada kolam tanah Pak. Cuma kolam tanah ini sering Pak, belum tanahnya belum stabil. Bukan Pak, belum stabil. Habis itu loh Pak. Airnya habis. Ya, baik. Belum jenuh. Baik. Ya. Okay. Itu luasnya 2x6. Selain itu sisa lahan yang selain ditanami jagung itu kita usaha juga terong belut juga sarannya Pak Bayu di YouTube itu mertua ini Pak. Wah, sudah alhamdulillah walaupun
kecil-kecilan. Di situ juga sudah tanam cabai dan timun. Labu di rumah Pak, di rumah. Saya sudah mengikuti juga tanam labu. Sebentar Pak Dokter, itu ada di Terus nomor 5, kami sudah budaya asola juga Pak. Alhamdulillah. Makanya seru kos itu alhamdulillah sudah saya lakukan di tempat saya Pak. Tanam asola itu sudah kita bisa panen per hari 5 kilo Pak. Alhamdulillah. Jadi 10 kilo kebutuhan saya per hari, 5 kilo sudah dari azolla Pak. Siap. Okay. Terus, nah yang ke-6 ini Pak, ya ini yang bocoran tadi Pak Dokter itu Pak. Kami sengaja tanam labu, kembali lagi karena ini nyonya ini fan beratnya Bapak. Dia mau beli kambing asalkan punya labu. Punya labu gitu. Alhamdulillah. Sudah tahu kalau saya ini Pak mungkin tidak kuat untuk melaksanakan kalau suruh ngarit itu kayak itu Pak. Itu apa yang sudah kami lakukan seperti itu Pak Bayu. Yang saya tanyakan, saya mohon petunjuk bagaimana supaya areal 7.500 itu bisa maksimal Pak. Baik. Apa yang perlu kami lakukan. Mau beli mobil tiap tahun Pak? Siap. Saya kalau beli harus Pak. Satu untuk saya, satu untuk Pak Dokter. Karena ketua saya Pak Dokter Pak. Siap. Terus yang terakhir Pak, pertanyaan saya, bagaimana membuat kandang yang standar, kandang ayam sama kandang kambing. Betul. Mungkin itu aja Pak. Salam sukses buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya paling senang Bapak Ibu kalau punya sawah irigasinya teknis. Nah, kita hitung sama-sama. Ini mimpi semua orang Bapak Ibu. Saya minta maaf, ini mimpi semua orang. Salah satu di konsep 1005 itu, kita ada planning penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, penghasilan 6 bulanan, dan penghasilan tahunan. Penghasilan harian untuk hidup. Penghasilan mingguan untuk keperluan mingguan, untuk anak sekolah, untuk bayar-bayar tagihan, listrik dan sebagainya. Penghasilan bulanan untuk bayar kalau masih ada cicilan, pakai cicilan. Penghasilan 6 bulanan itu pas anak biasanya kebutuhan khusus. Pas pendidikan atau pas apa begitu. Penghasilan tahunan adalah investasi. Kalau tanah cukup luas Bapak Ibu, begini ceritanya. Setiap orang tua kan kepengen anaknya punya rumah. Betul ya, kepengen punya mobil dan lain sebagainya. Kalau tanah sudah cukup luas kayak gitu dan ada air itu kehidupan Bapak Ibu. Jadi yang harus kita setting, pertama saya mulai dari tahunan dulu. Tahunan itu saya paling senang dengan gurami. Kenapa kok begitu? Alasannya begini ya. Gurami itu kan saya nyebutnya sapi dalam air. Karena apa? Sapi yang di darat itu baik. Tapi itu tidak semua daerah cocok. Tidak harus sapi yang berbentuk sapi Bapak Ibu. Sapi dalam air itu bagus menurut saya. Karena apa? Modalnya lebih kecil, operasionalnya lebih kecil. Seandainya, mobil apa Pak yang dipinginkan? Saya kasih analisanya gini. Jangan beli mobil mewah Bapak Ibu. Tidak bisa dapat barcode. Terus yang kedua, mobil mewah itu pegang kunci, nilainya turun 50% nanti. Jadi kalau saya belilah mobil yang kalau dipakai turunnya tidak jauh. Kita tidak perlu cari gengsi kok. Cari yang paling nyaman. Saya juga tidak boleh promosi mobil. Bahaya gitu ya. Seandainya kisaran deh. Kita target yang harga 400 sampai 500.
Petani harus punya mimpi Bapak Ibu. Harus punya mimpi. Kemarin saya ceritakan kan. Saya punya teman, cuman gara-gara pelihara gurami aja per tahun bisa beli mobil kok. Terus yang kedua, kelebihannya satu. Kolam itu Bapak Ibu, atasnya masih bisa diefektifkan. Nggak habis. Nah, kandang ke depan, kemarin kan sudah saya kasih bocoran. Kandang itu harus di atas ke depan. Kenapa saya rancangkan dulu buat kandang bertingkat? Besok kandang itu bukan hanya bertingkat cuma 4. Begini. Tapi besok kandang itu tingkatnya kemarin saya bilang bisa sampai 10 meter naik. Karena Bapak Ibu butuh udara yang bergerak, namanya angin. Angin itu kunci utama untuk sirkulasi udara. Itu yang pertama. Yang kedua, virus itu tidak bisa ke atas. Karena itu saya rancangkan kandang di bawah. Tapi tingkat. Besok kandang itu semua akan tingkat. Pertanian ke depan, Bapak Ibu, bukan lagi di bawah. Pertanian ke depan susun. Bapak Ibu sudah lihat pertanian-pertanian ke depan? Susun. Peternakan besok Bapak Ibu semua akan kayak hotel. Pertanian, peternakan, perikanan ke depan itu kayak hotel, tidak seperti sekarang. Saya kasih contoh, Rusia ya, itu pusatnya puyuh dunia. Rusia dan Amerika itu selalu perang sampai ternak aja loh, tidak mau. Orang Rusia nganggep telur terbagus telur puyuh. Ternak di sana satu orang bisa punya jutaan. Tapi sudah full otomatis semuanya. Amerika tidak pernah mau bilang puyuh, selalu bilang puyuh itu jelek aja. Karena itu Amerika pakai ayam petelur. Orang Rusia pakai puyuh. Nah, di sana gara-gara politik itu loh, ternak aja yang dipelihara itu harus beda. Serius, saya sampai heran kok. Dan sampai hari ini, dunia sana selalu dinegatifkan terus. Orang Barat anti dengan orang Timur. Orang Barat selalu bilang fermentasi jelek. Orang Cina, Korea, makanannya semua fermentasi. Orang mereka bilang ini jelek. Karena apa? Bukan dari negara mereka. Ini namanya politik. Tapi kita kan non-blok. Negara kita kan non-blok, betul ya? Non-blok itu bebas. Mana yang paling untung di antara dua-duanya kita seleksi. Dan kita ambil sama-sama karena kita non-blok. Makanya berbahagialah kita. Dikasih barat oke, dikasih timur oke. Kasih gado-gado, ketemu pecel oke. Di sini Bapak Ibu sudah begitu katanya di dapur tadi. Semua makanan jadi satu. Keren. Selama ini Bapak Ibu yang ada soto pecel itu hanya ada di Bali, di Banyuwangi ya. Rujak soto. Nah, ada ya Mojokerto rujak soto gitu loh. Rawon pecel lah itu di Rogo Jambi. Nah, kare pecel 99 ya. Langganan saya soalnya. Nah, saya minta tolong. Bapak mulai latihan ini. Jadi core-nya saya tahunan saya kepengen deh punya penghasilan 400-500 juta. Berarti berapa luas kolam kita? Ayo kita hitung sama-sama. Harga gurami berapa? Anggaplah 30 ribu. Gimana? Setahun. Ini bonus, bukan harian. Ini bonus. Bapak Ibu kalau dapat gaji 13 kan pegawai kan, petani juga dapat gaji 15. Bonus tahunan. Gaji 12 bulan itu kan gaji 13 itu mingguan, gaji 14-nya bulanan, gaji 15-nya tahunan ini.
Kalau tidak ada yang gaji, cari gaji sendiri. Nah, anggap aja 30.000. Berarti kita butuh berapa ton untuk 400-500 juta? Anggap deh 20 ton. Berarti berapa ikannya? Kalikan 3 deh, ketemu berapa? Berapa luas kolamnya? Kalau tanahnya irigasinya bagus, bisa 6.000 meter, Pak. Loh, terus yang lainnya nanti di mana, Pak? Kan habis. Ini saya hitungkan ngepres. Bapak kan sudah punya tanah 7.000, dikurangi 6.000 tinggal berapa? Terus kandangnya di mana? Di atas kolam. Kayak rumah saya ini loh. Nanti habis ini di sana full, Pak. Ini saya buat namanya, saya buat baru dapat ide terowongan masa depan. Jadi saya akan aktifkan, saya akan buatkan pertanian masa depan. Tingkatnya nanti saya planning tingkat 6. Jadi di situ sudah full modern, ada air di bawah, kita buat namanya aeroponik dan sistem aqua farming total. Jadi tujuan saya untuk edukasi bahagialah Banyuwangi karena punya edukasi termahal sekelas Singapura. Jadi kalau Pak Dokter ada tamu-tamu nanti suruh Pak Dokter yang ngajar ya. Karena saya kan tidak di sini. Jadi saya akan buatkan nanti dengan konsep pertanian sekelas Singapura. Singapura itu kan tanah mahal Bapak Ibu. Betul ya? Karena Singapura tanah mahal, kita buatkan efisiensi. Biaya jauh lebih murah. Pupuknya nanti dengan apa? Dengan alga. Sudah beda lagi dengan yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Gimana? Jangan ikut pelatihan terus, nonton di YouTube saja. Tenang saja, kan nanti tampil di YouTube tuh Bapak Ibu. Nggak usah ikut datang lagi, jangan. Menu-menui kota. Kasihan yang lain. Kasihan yang lain. Kalau mau datang kan sudah anggota, sudah keluarga. Silakan datang, silakan main. Nggak usah daftar. Nggak usah duduk di luar juga. Datang kapanpun, nggak ada pelatihan kan bisa. Nah, ke depan begini. Pernah dengar alga? 1,5 tahun lalu saya ajarkan alga Bapak Ibu. Alga ini akan menjadi makanan masa depan. Makanan masa depan itu bukan hanya untuk manusia, untuk ternak, untuk pupuk. Itu adalah terbaik. Itu level tertinggi dari semua pupuk. Level tertinggi dari semua pakan. Karena apa? Makanan yang berbasic dari asam amino esensial ini akan menjadi makanan yang super lengkap. Kalau hari ini kita kepengen dapat makanan superfood ini dari mana? Dari laut. Makanya ikan yang paling sehat nutrisinya adalah ikan laut. Makanya gerakan kita Indonesia ini gemar makan ikan membuat orang jadi cerdas, membuat orang jadi sehat, membuat orang pertumbuhannya optimal dan tidak ada obesitas sebenarnya. Karena seluruh proteinnya dari asam amino esensial. Asam amino esensial itu kita dapatkan dari mana? Dari air kolam. Syaratnya hanya satu. Alganya harus kita ambil. Tahu alga enggak? Alga itu hijau daun. Hijau daun itu bisa chlorella, bisa spirulina, bisa juga tanaman-tanaman lain, fitoplankton bahasanya. Paham di situ? Fitoplankton itu berada di bawah, di tengah atau di atas? Di melayang. Jadi kita perlu, seandainya Bapak nanti sudah buat kolam besar Pak, tapi jangan sekaligus besar loh Pak ya, bertahap. Saya punya kepengen target 400-500 juta, jangan sekaligus, semampunya buat, bertahap. Nah setelah itu belajar buat kandang yang tingkat 10.
Kalau tingkat 10 berarti perlu jalan enggak di tengah? Jadi di sini seandainya tingkat 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini ada jalan lagi. Jadi jalan di bawah dan jalan di tengah. Efisiensi enggak? Kandang ayam saya ukuran berapa Bapak Ibu standarnya? 120 kali 2, 40. Satu pen, satu kotak ini isinya berapa? Ini berapa? 20, 20. Tingkatnya 4, betul ya? Ketemu berapa berarti? 160. Kalau ini tingkatnya 10, isinya berapa berarti? Enggak. 160 ini sudah 4 tingkat. Ini dikalikan 2,5. Berarti ketemu berapa? Ya, betul ya. Seandainya Bapak Ibu punya induk ayam 100. Setiap bulan berarti beranak berapa? 400. Berarti butuh berapa kandang? Satu kandang 400, kandang kedua ini umur 1 bulan, ini umur 2 bulan, ini umur 3 bulan, ini umur 4 bulan. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 kandang. Kalau di total panjangnya berapa? 1,2 tambah 1 meter, 1,2, 1,2, 1 meter, 1,2. Ketemu berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 4,8 berarti 6, anggaplah 7 meter. Boleh ya? Berarti dengan luasan 7 kali 3, betul ya? 2,4 saya anggap 3 boleh ya? Kan ada trocoan itu, biar tidak tampias. Ini ketemu populasi berapa? 1.200. Betul ya, 1.600. Nah, dengan luasan 7 kali 3 Bapak Ibu, sudah bisa punya penghasilan berapa kira-kira? 16 juta per bulan. Masih ngomplain lagi perkara lahan? Betul atau betul? Terus kolamnya yang kosong untuk apa? Buat ini, seperti yang kita sudah ajarkan di situ, paralon-paralon. Isinya apa? Azolla. Biar tidak habis. Nah, kita akan hitung. Seandainya saya butuh azolla 10 kilo per hari, berarti saya harus punya 2. Ini paralon utuh 4 meter, 4 meter, 2 meter, 2 meter. Berarti luasnya berapa meter? Ini satu kolam? 8. Artinya apa? Satu kolam azolla yang pipa itu, satu kolam produksi 1 kilo everyday. Berarti kalau saya butuh 10 kilo, berarti buat berapa kolam? 10. Besok ayamnya tambah banyak, tambah lagi. Tambah lagi. Sehingga apa? Kolam itu betul-betul efektif. Terus tanah 1.500-nya untuk apa? Penghasilan. Ayamnya kurang Pak pakannya, jagungnya dari mana? Tolong beli. Atau nyewa lagi. Khusus untuk jagung. Kalau jagung Bapak Ibu tolong jangan tanam di tanah sawah. Rugi. Tanahnya Tegal saja. Kalau Bapak sudah cerita salahnya satu, irigasi teknis. Nah, itu sudah sayang kalau dipakai untuk jagung. Terlalu murah. Bisa dipahami? Terus Pak, saya juga butuh tanam padi. Besok tanam padinya jangan melebar, menaik, meninggi. Sudah punya air enggak ini? Airnya nanti Bapak Ibu, logika, perlu difilter enggak? Biar bagus. Difilter. Buat padinya bertingkat juga. Loh Pak mahal, jangan banyak-banyak, 1, punya uang lagi 1, punya uang lagi 1.
Karena apa? Ke depan percayalah. Anak-anaknya Bapak Ibu tidak mau suruh nyangkul. Betul atau betul? Anak-anaknya Bapak Ibu mau bersih. Mau kerja itu kalau perlu pakai jas. Ya jas lab kalau di sini. Nanam padinya bukan di sawah. Tidak perlu kotor. Nanam padinya di mana? Di sawah palsu yang ditingkat. Mataharinya keluar enggak sih? Matahari masih ada kan? Sampai tinggi mataharinya masih ada enggak? Matahari itu Bapak Ibu, kalau cuma untuk padi itu cuma butuh 6 jam. Supaya kita bisa kena 6 jam every day, berarti ini timur, ini barat. Hadapnya ke sini, jaraknya jangan 1 meter, kasih 1,5. Supaya cahaya matahari masuk semuanya. Atapnya bukan seng, tapi UV. Kalau sudah begini ceritanya, loh Pak ini investasinya mahal. Mahal di awal. Kemarin saya sudah katakan, ke depan hanya orang kaya yang bisa makan beras. Bapak Ibu kalau begini mau enggak tanam padi biasa? Enggak mau. Tanam padi yang harganya minimal 20.000. Terus yang kedua, saya hitungkan, biaya satu sawah palsu itu berapa sih? Berapa harganya galon? Anggaplah semua 5.000 boleh? 5.000 rupiah, HPP-nya. Produksi kemarin kita buat standar terendah berapa? 200 gram. Betul ya? 0,2. Ini gabah atau beras? Kalau jadi beras 0, kalau seandainya harga 20.000 beras, berarti ketemu berapa? 2.000, betul ya? Berapa kali panen HPP? 3 kali panen HPP. Anggap aja setahun kita kerja bakti. Tahun depan dan seterusnya menikmati hasil. Penyakit saya mau tanya, kalau model kayak begini, penyakit aman atau tidak? Semua selesai. Tikus itu mau nyebrang aja bingung. Ke depan Bapak Ibu, pertanian harus ke sini. Kenapa saya harus ngajarinya dari nol? Cari uangnya dulu. Cari ilmunya dulu. Setelah dapat modal, investasi. Ini investasi masa depan. Tanam sayur, tanam padi, tanam cabai, tanam tomat, apapun juga. Kalau sudah pakai konsep ini, lewat semuanya. Saya harus bilang jeleknya. Raksasa-raksasa akan lari lebih kencang. Tapi tenang saja. Orang Indonesia 90% agak malas. Jadi pasar jangan takut. Kelebihan kita apa? Yang pertama, pupuknya gratis. Pupuk kita kan berasal dari apa? Dari alga. Cara dapat alga itu simpel. Kayak tadi yang kemarin yang tanya yang pojok ya. Tinggal buat filter langsung ketemu alga. Alga yang ada Bapak Ibu itu yang dipakai untuk pupuk semuanya. Dicampur air lagi disebarkan di situ. Dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Sudah jadi pupuk. Nggak usah beli. Nyiramnya otomatis. Cuman modal pompa 1 sama wifi setel dari rumah selesai. Kepengen Pak ke sini? Taruh dalam mimpi dulu. Praktekkan dulu yang dari biasa. Oke ya? Dengan cara ini Bapak Ibu, padi dapat, sayur dapat, semua dapat di lahan 6.000 kolam. Bisa diterima Pak? Ini karena kepala kantor dulu Bapak Ibu. Jadi saya ngomongnya level tinggi ini. Ini PTPN ini. Sebentar Pak, mic Mas.
Mikrofon. Mati. Oke Pak, nyala Pak. Oke Pak. Oh, baik Pak, tadi terkait sama kolam, itu kan rencananya nanti ke padi, ada sambungan sama padi. Iya. Pak. Idealnya untuk ukuran kolamnya seperti apa, ukuran berapa kali berapa. Kalau menurut gambaran kami tadi, untuk padi nanti kan berdiri di atas kolam Pak. Betul. Ya. Setidaknya kan sebelum kita melakukan buat kolam, kita sesuaikan rencana untuk tanam padinya kan gitu Pak. Ya, begini. Ini untuk masa depan. Tapi Bapak harus membuat kolam, ideal Bapak Ibu kolam gurami. Ideal ya, saya katakan ideal jujur. Kalau enggak bisa buat kolam bulat, idealnya minimal itu 10 kali 20. Satu kolam. Idealnya. Karena apa? Ikan kalau di kolam sempit itu lama besarnya. Dalamnya minimal 2 meter. Besok kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat kolam besarnya ini, sudah punya modalnya, buat kolam minimal 4 meter. Dalamnya. Tujuannya apa? Begini, saya tunjukkan. Hari ini perikanan tertinggi dipegang Vietnam. Vietnam itu, ini sungai apa? Mekong. Sungai ini boleh disidat Bapak Ibu, boleh diambil airnya. Buat kolamnya itu semua di sini, ini jalur kolam. Terus nanti kembali lagi ke sungai lagi. Ini konsepnya. Kolamnya di sana, satu kolam ini rata-rata 1 hektar. Dalamnya 6 meter. Banyak orang tanya, kalau dalam sampai 6 meter Pak, gimana ngurasnya? Betul atau tidak? Jangan pernah dikuras. Caranya bukan dikuras Bapak Ibu. Dijaring. Nah, terus yang kedua. Kenapa harus 6 meter? Kalau 6 meter, berarti populasinya berapa per meternya? Kali 10 kan? Berarti 1 meter perseginya ketemu berapa? 60. Karena isinya 6 kubik. Berarti 1 hektar isi berapa? Ketemu 600. Seandainya saya pelihara, kalau di sana rata-rata patin. Tidak ada ikan lain, sama tilapia itu sedikit, tapi yang paling banyak patin. Targetnya patin itu panen 1 ekor 1 kilo. Jadi kita baginya anggap aja 3. Betul ya? Ketemu per hektar berapa ton? Harga patin Bapak Ibu kita anggap aja 20.000. Berapa pendapatan petani di Vietnam? Kita tidak mungkin menang melawan mereka. Indonesia ini level kita per hektar cuman 32 sampai 40 ton. Dengan pakan beli, dia pakan gratis. Kenapa kok gratis? Ada bebek. Ini yang ada di sana. Saya membawa seluruh peserta pelatihan sampai ke level ini. Syaratnya apa? Ada irigasi. Kalau tidak ada, jangan buat kolam seperti ini. Kecuali, Bapak Ibu punya lahan nih. Ukuran kolam berapa kalau lahan kering? 1/3%. Apa 1/3 ya? Berarti kalau punya tanah 3 hektar, 1 hektar dijadikan kolam. Pakai alat berat digali. Dalamnya 6 meter. Tapi ikannya tidak boleh patin, gurami. Atau nila. Kalau pasang surut boleh bebas. Kalau pasang surut kita sedang galakkan udang galak. Udang galak gitu loh, saya senangnya. Suka nyupit.
Ya boleh, sekalian Pak. 1 kilo kali 1 kilo itu 100 hektar loh ya. Sudah jadi waduk. Gini ceritanya. Kalau 1 kilo kali 1 kilo ada kendala lagi, saya harus ngomong jujur. Bukan capek Pak, begini ceritanya. Predator harus hilang. Bukan, kalau 1 kilo kali 1 kilo di dalam bisa ada ulat ikan-ikan monster nanti. Nah, supaya bisa terkontrol, berarti manajemen aplikasinya berbeda. Berarti kedalamannya kan bisa dalam nih Pak. Berarti terpaksa harus pakai keramba. Iya pakai jaring itu keramba Pak. Gini ceritanya sebentar. Keramba ini tidak selalu terus sampai panen. Keramba itu minimal ikan itu bisa bertahan diri. Seandainya target kita isi nila. Nila karena usia panen itu kalau Bapak Ibu sudah kasih pakan sebenarnya 4-6 bulan sudah bisa panen. Kalau sampai 1 tahun pasti sudah beranak-anak pinah. Tapi kalau gurami semakin lama semakin baik. Kalau seandainya patin setahun ideal. Dibesarkannya di keramba itu 0 sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan dia sudah besar, dilepas. Nanti begitu juga umurnya jadi macam-macam, tapi tetap disekat. Tapi kalau 1 kilo itu susah manennya Pak kita Pak. Oh waduk rame-rame berarti pakai keramba. Oke pakai keramba. Dalamnya keramba Bapak Ibu, saya harus katakan jujur ya. Pencurian ikan terbanyak itu kalau keramba itu diselam. Dilubangi pojoknya ini loh. Dilubangi terus dikasih jaring kedua. Terus ikan disetreskan lari semua ke situ. Langsung bersih 2 jam. Itu saya tunjukkan. Jadi saya juga punya keramba dan paling banyak hilang itu gara-gara ini. Kalau sudah hilang itu bersih. Kenapa kok enggak pasti bersih? Kalaupun sudah dicuri, nanti ikannya keluar. Sisanya keluar. Itu jeleknya keramba. Tapi kalau boleh Bapak Ibu ya tetap pakai keramba. Tinggal keamanan dijaga. Kalau sudah keramba berarti pakannya berbeda. Dia enggak bisa ambil dari dasar. Betul atau tidak? Berarti pakannya harus pakan terapung atau melayang. Pakan melayang bagaimana kalau pakan kita itu adalah pakan buatan sendiri? Masukkan dalam ember, digantung di beberapa titik. Nanti habis diangkat lagi, diisi lagi seperti itu. Nah, saya kembali ke konsep Bapak tadi. Kenapa saya harus mimpikan ini Bapak Ibu? Mulai pertama jangan dalam-dalam dulu. Setelah Bapak Ibu ngerti betul, buat seperti ini. Dan kalau begini ceritanya beli tanah apa kira-kira? Rawa. Di rawa-rawa itu. Besok panennya berapa kalau cuma 6.000 meter? Caranya pakai jala. Di luar negeri Bapak Ibu panen itu begini, jaring disebar, ujung-ujung semua dikasih tali. Terus habis gitu dibiarkan dulu 2 hari. Setelah dibiarkan 2 hari dikasih pakan di situ setiap hari. Ngumpul enggak ikan? Setelah dikasih makan tiap hari, 1 hari dipuasakan. Setelah dipuasakan kasih pakan banyak di situ, tunggu setengah jam, ikan semua ngumpul kan? Tinggal narik selesai. Langsung bersih, enggak ada sisa. Enggak usah dikuras. Air selamanya. Kenapa? Ini air apa ini Bapak Ibu? Sebentar, air apa ini yang ada di dalamnya tadi? Air pupuk. Terus caranya gimana ketika sudah buat kolam? Pertama dikasih rumen. Rumen ini yang mahal. Tahu rumen ya? Pedalamannya sapi. Bukan anduknya ya, kotoran yang ada di pakan di dalam
anduk. Dosisnya agak boros 1 kilo per meter persegi. Per meter persegi. Jadi kalau Bapak nanti kita target 6.000 meter adalah kolam, Pak. Berarti kita harus sediakan berapa ton? 6 ton. Banyak sekali. Lah tujuan dikasih rumen ini apa Bapak Ibu? Begini ceritanya. Rumen itu bakteri yang ada di perutnya sapi. Makanannya sapi itu apa? Rumput. Berarti rumen itu adalah bakteri pengurai serat. Ingat baik-baik, bakteri pengurai serat. Terus yang kedua, di dasar kolam itu banyak bakteri. Bapak Ibu pernah masuk kolam tanah enggak? Pernah kolam enggak? Kalau enggak kolam tanah, lumpur sawah pernah enggak? Baunya kayak apa? Baunya khas ya, sudah benar sudah. Sudah khas, sudah gitu ya. Itu adalah bakteri nitrobakter. Jadi bakteri rumen ditambah nitrobakter. Nitro itu penghasil nitrogen. N. Jadi begini ceritanya. Ini bahasa bodohnya. Ayam buang ikan buang kotoran enggak? Saya kenapa nyebutnya ikan gurami? Itu sapi dalam air. Dia makannya apa? Rumput. Makannya daun. Betul kan? Kotorannya ini Bapak Ibu yang dibuang itu serat. Karena ikan tidak bisa ngurai serat. Begitu jatuh di rumen, yang ngurai rumen. Bakteri rumen ngurai serat tadi, keluar amonia. Oleh nitrobakter dirubahlah itu menjadi makanan plankton. Makanan plankton dimakan ikan lagi. Dan inilah kehidupan dunia kedua. Kalau Bapak Ibu sudah paham ini, kira-kira perlu dikasih makan enggak ikannya? Buang kotoran jadi makanan. Buang kotoran jadi makanan. Makanan dimakan lagi. Dan inilah laut. Tapi syaratnya luasnya segitu. Minimal 1.000 meter, 6.000 meter, 1 hektar. Karena kita sedang menciptakan laut pribadi. Saya tanya jujur Bapak Ibu. Laut itu loh diambil berapa tahun sih ikannya sih? Ada enggak orang baik hati ngasih makan ikan laut dengan konsentrat gitu? Yang hebat satu, enggak pernah dikasih pakan, enggak pernah dipijahkan. Tiap hari diambil bertahun-tahun, berjuta-juta kapal. Tidak habis-habis. Jadi kalau saya ngajari, belajarlah kayak orang bodoh. Kalau ke laut jangan cuma lihat, oh indah, lihat kehidupan. Inilah dunia kedua. Pupuknya laut dari mana? Laut itu dipupuk Bapak Ibu sama alam. Pupuknya laut dari mana? Hujan. Kalau hujan itu di gunung, betul enggak? Air hujan dari gunung ke laut warnanya apa? Coklat. Coklat itu apa yang dibawa? Humus tanah. Humus tanah ke muara. Masuk ke muara laut. Ini jadi coklat. Terus warnanya ini hijau. Disinilah buaya kumpul, ikan kumpul, semua kumpul. Betul atau tidak? Dan ini kena ombak menyebar ke seluruh laut. Dan itu pupuknya. Sekarang kita sedang ciptakan laut di rumah kita. Mupuknya juga pakai apa? Kita kasih di atasnya dengan tanaman. Yang dikasih 1-1-1. Ingat 1-1-1 kemarin? Tanah, abu, kompos. Ketika disiram ada enggak cairan turun ke bawah? Itulah yang mupuk kolam. Kalau sudah begini enggak usah bebek pun jadi. Enggak bingung ya kira-kira ya.
Nanti jangan mulai dari mana pilih yang mana lagi. Gimana? Sebentar. Gimana Pak? Kalau keramba bisa Pak, tapi tetap harus ngasih makan. Karena sistem sirkulasinya air tidak bisa, terlalu luas Pak. Kalau dilepas semua takutnya hilang. Tadi kerumen tidak bisa juga Pak. Karena 1 hektar, 100 kilo kali 1 kilo itu 100 hektar Pak. Berarti harus Bapak sediakan 100 hektar itu berarti 100 ribu ton Pak. Gimana Pak? Bau pertama, 2 hari 3 hari. Setelah 3 hari tidak ada bau sama sekali. Saya kasih testimoni Bapak Ibu. Saya kasih testimoni. Udang faname itu pasti pakan enggak? Pasti pakan. Pertama kali saya buka konsep ini, di Sidoarjo saya buat pelihara udang di intensif kolam terpal ya. Saya kasih rumen. 2 bulan itu sebesar ini, sebesar korek. Jadi kalau panjang size-nya sudah di size 30 ekor per kilo. Tanpa beri pakan. Pak, tolong dimimpikan ya. Cara mimpi begini, Bapak Ibu planning. Buat gambar besar, di Pigora, taruh di ruang tamu. Masuk kelihatan. Tujuannya saya ke sana. Kalau Bapak Ibu sudah bisa sampai level ini Bapak Ibu, percayalah, tidak ada petani miskin lagi. Nanti ketika dapat uang sedikit, sawahnya diperbanyak. Sawahnya bukan dibangun ke bawah loh ya, sawahnya dibangun ke atas. Dan semua modern. Cara ngambil pupuknya bagaimana? Air kolam kita ambil kedalaman tengah, tidak boleh di bawah, tidak boleh di atas. Di tengah difilter. Sudah air difilter, terus air filter tadi itulah yang diaduk, diputarkan di semuanya. Supaya air filter tadi sudah jadi pupuk langsung, karena di dalamnya sudah ada nitrobakter, maka itu langsung diserap oleh tanaman. Seandainya Bapak Ibu mau, tinggal yang ini dikasih dengan zat PT-nya Bapak Ibu, zat PT buah atau zat PT daun ya, sudah tinggal dicampur, disemprotkan, sudah jadi pupuk. Dan gratis tanpa proses. Sudah kurang apa? Gimana Pak? Oke. Iya betul, sepertiga lahan. Bentar, mikrofon Mas. Oke, sudah Pak. Kalau 6.000 berarti kan 2.000. Iya. Tadi Pak Bayu bilang dibego. Iya. Setelah dibego itu apa diplester atau dikasih? Enggak perlu. Begini ceritanya. Kalau Bapak Ibu buat kolam tanah, pasti bocor enggak? Kenapa bocor? Karena ada rongga. Betul enggak? Rongga tadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ada kotoran, nempel enggak masuk ke rongga enggak? Ke segi hisap enggak? Yang Bapak Ibu lakukan ketika membuat kolam tanah dengan luasan tertentu supaya tidak bocor, begitu tada air tanami ganggang. Tahu ganggang? Bukan lumut, ganggang. Ganggang itu bentuknya panjang gini kayak sikat itu loh Bapak Ibu. Terus cabang-cabang begini. Tahu ya ganggang yang kasar. Ganggang itu warnanya apa? Untuk apa? Pakan apa? Paling seneng yang makan ganggang itu gurami, bebek. Itu makanannya. Jadi ternak ganggang dulu Pak. Hujan, seandainya hujan nih, air kan ada ganggang kan? Habis enggak kira-kira hujan pertama? Habis. Ganggangnya kehisap enggak? Ini kan ganggang ada syarat lubang-lubang. Ganggangnya kehisap masuk sini kan? Masuk. Terus timbul apa kalau ganggang nempel tanah? Sebentar. Ganggang nempel tanah. Timbul apa nanti kira-kira? Akar. Betul enggak? Semua lubang akhirnya diisi dengan apa?
Akarnya apa? Ganggang. Akhirnya semua lubang ketutupan enggak kira-kira? Setelah semua ketutup, bocor atau tidak kira-kira? Tidak bocor. Terus yang paling penting apa? Besok kalau bersihkan, jangan dipotong ini. Yang dipotong radius 1 meter dari pinggir. Kolamnya Bapak Ibu nanti jadinya begini. Ini namanya aqua farming Bapak Ibu. Ini kolam, di sini 1 meter ini, bawah enggak bisa ada tumbuh bawah. Begini aja. Ini aja cuman enggak, kalau 6 meter paling kena ganggang itu cuma 2 meter. Yang bawah ini cuma sumpetan biasa. Di bawah 2 meter enggak ada ganggang. Ikan akhirnya makannya apa di sini? Ganggang keliling semuanya. Dan inilah dunia kedua kita. Namanya aqua farming. Iya, ya bebas Pak. Sekarang pun ngeduk boleh Pak. Tunggu hujan turun, cari ganggang. Sebari ganggang. Begitu ganggang ada, hidup kan dia kan. Tapi air kan hujan malam pagi habis. Hujan malam pagi habis, betul kan? Hujan itu berapa bulan? Tapi kalau boleh tetap ada saluran dari atas Pak ya. Tanah tetangga itu loh, tampung di situ. Paham maksud saya ya? Gotnya tetangga dibuang enggak sih kalau hujan? Masa ada orang pelit, air saya jangan diambil gitu? Kan enggak mungkin kan? Tampung, setelah ditampung, nanti Bapak Ibu, di sini ini sebagai lumbung makanan. Keliling. Makanan sudah tersedia hijauannya ini. Dan minta maaf, semua nanti percayalah akan ke sini. Berarti butuh banyak modal enggak kira-kira? Sangat banyak. Jadi tolong, saya ngajari Bapak Ibu kan bukan di sini kan mulainya kan. Mulainya 10 plus 1. Begini. Bapak Ibu melangkah itu harus ada goal. Paham maksud saya ya? Ending kita di mana? Di sana. Di sini nanti kalau tanahnya tanah basah. Kalau tanahnya tanah kebun, pakai jagung, pakai kambing. Kalau tanahnya tanah air, pakai ini. Kalau Bapak Ibu kan sering kali orang itu bilang gini, hobi saya itu di ikan gitu kan ada kan? Ya sudah kalau hobinya di ikan, hiduplah di air. Paham maksud saya? Supaya begini, tidak ada alasan tidak bisa. Terus kalau sudah punya air, silahkan dibangun pertanian ke atas. Wajib. Dan ini nanti jadi laboratorium. Fair, Bapak Ibu. Kita harus realita. Anak-anak kita ke depan itu enggak mau suruh nyangkul, enggak mau masuk lumpur, enggak mau kotor-kotor, mintanya kerja pakai baju bersih. Sambil selfie. Kalau ini nanti kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan enggak ke depan kira-kira? Dan inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita harapkan. Jadi padi ke atas. Bapak Ibu sudah pernah lihat enggak di TikTok di apa padi sayuran masa depan? Itu yang akan kita tuju. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya modal besar. Kelebihan kita satu, enggak perlu beli matahari. Matahari kita masih bersinar. Bisa dipahami di sini? Besok kalau mau membuat tanaman raksasa, kalau sudah begini kira-kira kelembapan tinggi atau tidak? Suhunya bisa lebih terjamin atau tidak? Suhu terjamin, kelembapan terjamin, tinggal ngatur produktivitas. Bapak Ibu kalau lihat di TikTok kami, sayur-sayur kami,
Sekarang yang kita tampilkan sayuran raksasa. Seledri yang harusnya segini kita buat 1 meter. Minimal 70 cm. Selada, siomak semua kita buat jumlahnya besar. Beratnya besar. Tinggal tambah apa? Kalau sudah punya rak-rak begini, matahari dapat. Malam hari kan tidak ada matahari. Dikasih lampu UV. Akhirnya apa yang terjadi? Tanamannya tinggi-tinggi. Nah, saya minta tolong. Ini bukan rekayasa. Kenapa kalau ditambah lampu tanamannya jauh lebih tinggi? Karena proses fotosintesanya berjalan lebih lama. Sehingga tanamannya jadi lebih tinggi. Kira-kira kalau sudah banyak gitu Pak, apalagi di dekat bandara. Jadi wisata malam enggak Pak? Aduh. Biaya operasional selesai ini Pak, semua tadi mungkin mahal, tapi selesai di tiket masuk. Apa rekreasinya namanya? Rekreasi edukasi pertanian presisi. Tulis Pak itu Pak namanya Pak. Rekreasi edukasi pertanian presisi. Izin Pak. Mari. Ini untuk terkait apa itu terong tadi Pak. Iya. Ya, itu kan pakai lampu. Betul. Pakai lampu untuk tinggi segitu. Kalau di Banyuwangi kan buah naga. Buah naga. Artinya konsep apa itu namanya lampu ini berlaku untuk semua tanaman. Semua tanaman. Buah naga kalau tidak dikasih lampu buahnya banyak atau sedikit Bapak Ibu? Sedikit. Tahu tidak kenapa buah naga harus dikasih lampu? Di negara aslinya buah naga itu butuh penyinaran 15 jam sehari. Cahaya lampu kita cuma maksimal 10 hingga 12 jam. Berarti kurang 3 jam. Kenapa di Indonesia tidak bisa tanam gandum? Bukan kurang panas, cahayanya kurang lama. Cahaya untuk gandum butuh 18 jam. Kalau mau tanam gandum di kita bisa, berarti tinggal nambah 6 jam. Besok-besok Bapak Ibu, kalau sudah lulus semuanya, energi gratis saya keluarkan. Kalau sekalian perang itu settle semuanya. Yang di Telomoyo sudah kita tampilkan, ada pompa, ada dinamo. Jadi pompa itu menghidupi dirinya sendiri. Menghasilkan listrik sendiri. Nanti di sini pun sama. Ini yang mahal apa nanti? Biaya listrik. Listrik harus gratis. Sehingga apa? Biaya petani murah. Kenapa saya harus siapkan harga murah? Ke depan. Ke depan ini 1-2 tahun, bukan terus ke depan. Kita akan dihancurkan karena kita kalah teknologi. Harga kita akan dimatikan karena kita belum sampai level teknologi kita ke situ. Bapak Ibu sampai level teknologi ini, biaya kelihatannya mahal, betul atau tidak? Saya mau katakan jujur, realnya lebih mahal atau lebih murah? Investasi awal besar, operasional murah. Karena gratis. Tidak perlu traktor, tidak perlu macam-macam, tanamnya modern, dan pasti harganya mahal jualnya. Coba Bapak Ibu punya tanaman gini yang beli takut enggak? Wah ini berapa harganya? Tahu-tahu harga sama dengan pasar, rame enggak kira-kira? Bukan rame beli, rame selfie. Betul atau betul? Nah, kandangnya di sini, ayamnya di sini, semuanya di sini, modelnya tingkat. Terus kalau dibuat itu akhirnya ada jalan keliling di atasnya kolam. Di tengah-tengah kasih balkon untuk tempat ngopi, selesai. Nah, sebentar Pak Bayu. Ini kan nanti rencana juga ada padi yang ditanam atas, di betul, di galon. Galon.
otomatis tanah yang kita ambil di bawah itu untuk mengisi galon. Siap. Nggih. Begini saya tunjukkan lagi. Ini namanya rumah tanggung jawab. Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya yang bicara rumah tanggung jawab? Cara tanahnya, caranya beli tanah gratis. Seandainya Bapak Ibu bangun rumah, pakai digali enggak? Minimal gali pondasi. Yang kedua, diuruk tidak? Diuruknya pakai tanah apa? Tanah sertu, betul kan? Kenapa diuruk dengan tanah sertu? Bukan murah saja, supaya lebih padat. Tanah pertama, tanah bagus atau jelek? Tolong, minta tolong dengan sangat. Tanah bagus yang disebut top soil, diambil. Top soil harus diambil. Kenapa top soil harus diambil? Kalau kita bangun di atas top soil, sebenarnya tanah juga teriak. Aku tanah subur, kok mau matikan? Saya bangun jadi Telomoyo yang terakhir Bapak Ibu, konsep ini yang saya bangun. Tanah saya gali 1 meter semuanya. Dalamnya. Pondasi saya corblok 1 meter. Kuat sekali. Untuk membangun pondasi aja saya habis semen lebih dari 500 karung. Padahal tanah bangunan cuman 300, anggaplah 320 meter. Kenapa saya bangun ini? Karena tempat itu rawan gempa. Bawahnya saya isi dengan pasir. Jadi kalau ada gempa dia goyang gini. Ini rancangan saya. Saya orang pelit Bapak Ibu. Kalau bangun saya hitung detail. Konstruksi sendiri, arsitek sendiri, nukang sebagian sendiri. Saya kasih ke teman, ini 4 lantai. Saya kasih ke teman, mintanya orang itu 4M. Teman sahabat saya minta 2,5 M. Saya bilang, kalian belajar ke saya ya, saya bangun habis 1,2 M. Jadi 1 meter bangunan 4 lantai jatuhnya per meter 1.200.000. 4 lantai, full finish. Mungkin enggak? Gara-gara ini Bapak Ibu, orang ikut pelatihan gini lihat itu enggak jadi ikut pelatihan pertanian. Konstruksi foto. Karena ingat baik-baik, saya harus kejar tayang. Bangun ini 4 bulan harus jadi. Dia pakai bata ringan Pak. Ya besok-besok saya cari lah. Nah, gimana terus yang kedua? Yang kedua, tanahnya untuk apa? 1 meter kubik tanah Bapak Ibu, itu isinya 9 kali 9. 9 kali 10 lah ke bawahnya. Berarti 1 meternya isi berapa? 90. 90 apa? Polybag besar. Yang untuk buah, karung kucing gitu loh. Karena medianya 1 pas. Berarti kalau tanah yang saya bangun ini 300 meter, berarti saya punya polybag berapa banyak? 90 kali 300-an. Berarti anggap aja 3.000 lah. Sudah. Supaya harga tanahnya kembali, saya isi dengan benih alpukat. Dijual dengan harga 50.000. 3.000 kali 50.000 ketemu berapa? 150 juta. Tanah 300 meter ini kalau di daerah sana 1 meternya 400.000. Tanahnya berapa harganya? 120. Balik modal enggak? Balik. Itu gara-gara bertanggung jawab. Jadi rumah di sana Bapak Ibu saya buat rumah tanggung jawab. Tanahnya saya buat. Air hujan enggak boleh keluar.
Jadi saya buat kolam tampungan. Kenapa saya harus buat kolam tampungan? Balikkan modal tanah. Kok senyum-senyum sih? Digali kan diambil tanahnya, betul atau tidak? Diambil tanahnya buat sawah palsu. Jadi semakin banyak itu semakin gali. Isinya apa? Tampungan resapan air. Kalau sudah dibuat resapan sebagian untuk kolam, berarti kita disebut orang yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tanah yang saya bangun 300 meter, saya kembalikan fungsi tanah. Fungsi tanah sebagai apa Bapak Ibu? Tempat bertanam. Saya gantikan dengan rak ini semua. Jadi isinya pinggir full bangunan, tanaman. Dan jumlahnya 300 meter persegi. Jadi kalau saya ditanya nanti sama malaikat, tanahmu sudah kamu garap? Sudah. Tanggung jawab, full tanggung jawab. Saking meditnya itu loh saya. Kan ada 40 hampir 50 orang yang nginep di sana Bapak Ibu. Di atas itu kayak hotel. Kan butuh air panas kan. Saya rebuskan air setiap peserta itu. Saya pakai sekam, saya pakai ngerebus air, airnya untuk air panas di atas. Sekemnya untuk apa? Sekemnya untuk media tanam. Itu bukan untuk ngerebuskan peserta, saya butuh sekam. Kalau dihitung-hitung semuanya berarti gratis atau tidak? Saya minta maaf, ini sudah saya lakukan. Tidak usah datang ke sana, nonton di YouTube aja boleh. Apa harapan saya dengan program ini? Saya duplikasi ini ke Bapak Ibu. Tolong diajarkan ke banyak orang. Seandainya seluruh warga negara bertanggung jawab kayak begini Bapak Ibu. Indonesia keren enggak kira-kira? Pak, yang bisa dipahami? Tapi tolong ya, jangan dikerjakan sekaligus. Semampunya. Jadi mulai sekarang latihan dulu, kandangnya tingkatnya ke atas. Tahu maksud saya ya, kayak buat andang itu loh Pak. Kanan kiri tengah kasih jalan. Besok kalau sudah canggih sekali tidak perlu jalan, kayak forklift. Jadi kalau ngasih makan jalan sendiri pakai remote, terus makan. Ke depan begitu. Dan kenapa saya butuh begini Bapak Ibu? Kita harus gerakan kami di akhir namanya STNG, Save the Next Generation. Ayo selamatkan generasi ke depan. Orang tua yang baik menyiapkan anaknya untuk masa depan. Siapa yang mau menyiapkan ke mereka kalau bukan kita? Kita menyiapkan wadahnya dulu. Saya bukan tidak percaya dengan dunia pendidikan kita Bapak Ibu. Levelnya belum. Level pendidikan kita belum sampai situ. Ayo kita rubah sama-sama. Yang ngajari anak-anak kita adalah para petani. Keren enggak kira-kira? Bapak Ibu punya ini, kira-kira dosennya mau belajar enggak ke Bapak Ibu? Pasti. Karena belum ada di kampus. Saya kasih contoh. Bapak Ibu jangan pernah minder. Salah satu murid pelatihan saya, tukang bakso keliling. Tahu tukang bakso keliling? Hebat atau enggak? Lulusan SMP. Daftar ke pelatihan, bukan dia yang kepingin. Bapaknya yang daftarkan. Jadi dia datang pertama, Pak, saya cuma disuruh Bapak ikut pelatihan. Suami istri, pikiran saya sudah negatif. Wadah ini menemui kursi aja. Loh benar Bapak Ibu. Kan bukan dia yang semangat. Tapi saya lihat animonya dia luar biasa. Kelas itu diikuti dengan benar. Dicatat, diikuti. Pulang dari pelatihan, dia langsung action. 1 tahun dia ikut pelatihan, laporan ke saya, Pak, semua sudah saya kerjakan. Ingat kata-katanya, semua sudah saya kerjakan. Produksi sampai jual ke pasar. Saya tanya ke dia, sehari berapa ton produksi? 1 ton Pak.
all item. Pada suatu hari saya ditelepon dari kementerian. Pak, ada profesor mau ketemu. 3 profesor, 24 doktor. Saya bilang, saya pelatihan di Banyuwangi, saya sibuk. Kalau mau, nanti belajar ke petani saya saja. Profesor, Bapak Ibu, saya suruh belajar ke anak SMP. Tukang jual bakso keliling. Pertama kali saya ngomong gitu teman saya yang profesor, kamu serius loh? Ini serius Pak, kalau ketemu saya paling ngopi, saya bilang gitu. Paham maksud saya? Paling jagongan kayak gini kan. Tidak ada perubahan. Saya butuh palu yang mukul itu loh, biar sadar. Loh, fair Bapak Ibu. Dari Kutai Kertanegara waktu itu ya datang. Setelah datang ke sana, ini anak, tidak saya kasih tahu kalau orangnya itu profesor. Besoknya malam begini, Pak, apa yang harus saya siapkan? Saya cuma perintah 2. Ceritakan, ajarkan apa yang sudah kamu kerjakan. Yang kedua, kalau tidak bisa jawab, jangan dijawab. Bilang nanti tanya Pak Bayu. Ringan tidak bebannya? Ringan. Besok yang datang profesor, tidak tidur semalam Bapak Ibu. Nah, dia mikir, pagi-pagi telepon lagi, Pak, saya minder. Tidak usah minder, tampil apa adanya. Jangan jadi pembohong. Begitu datang sungguhan Bapak Ibu, disuguhi semua, dia praktekkan seluruh yang Bapak Ibu praktekkan di sini. Dalam waktu beberapa jam. Buat pupuk, set PT, kelahan, semua praktek. Terakhir, profesor tadi tanya ke teman, nanti tergabung di grup alumni, tenang saja. Pak, jualannya sehari berapa kilo? Oh, saya jual cuma 1 ton, Pak. Harganya berapa? Rata-rata 5.000 ke atas. Sampai 10.000 per kilo. Berarti omsetnya dia per hari berapa? 5 juta sampai 10 juta. 5 juta kali 30 ketemu berapa Bapak Ibu? Profesornya jadi keder. Kenapa keder? Gajinya profesor loh cuma 20 sampai 30 juta. Betul atau betul? Terus dia bilang, wah hebat muridmu. Saya bilang, oh murid saya gitu ada 3.000 orang. Sayang yang lain lagi tidur. Mimpi saya satu. Mbok yo semua orang seperti ini gitu loh Bapak Ibu, Indonesia merdeka. Loh ini enggak bohong, ini serius. Dari tukang bakso keliling. Bisa punya omset itu. Kemarin laporan saya sudah bangun rumah Pak, habis berapa? 1 M. Gitu loh orang lain jadi miliarder susahnya sih. Paham maksud saya Bapak Ibu? Bukan kurang kemauan Pak, mentalnya itu belum baja. Duh, saya marah Bapak Ibu. Gregetan kadang-kadang. Keberhasilan saya itu cuma 2%. Dari 1.000 orang itu kemarin saya kumpulkan. Sudah sampai mana? Mengumpulkan limbah rumah tangga Pak. Mboknya enggak usah datang pelatihan kalau cuma mengumpulkan limbah rumah tangga. Betul atau betul? Saya agak emosi kadang-kadang di sini Bapak Ibu. Saya ini ngotot bagi ilmu itu ngoyo loh Bapak Ibu. Saya minta maaf, kalau saya ngajar saya tidak ngajar dari mulut, saya ngajar dari hati. Setelah saya ngajar saya pasti lemes. Karena saya ngajar dengan hati, impartasi, berbagi hidup. Gitu yang jalan loh, tidak lebih dari 10%, ngenes enggak saya kira-kira. Terus saya tanya lagi, saya minta maaf yang hadir di sini, bahasa saya sudah jelas enggak kira-kira? Terus susahnya di mana gitu loh. Tidak ada yang susah, tinggal mau saja. Saya betul-betul minta tolong. Ini kendala. Pertama kali jualan bisa berkali-kali tanya ke call center. Begitu dia sudah klik nemu pasar. Sekarang over pasarnya, kurang-kurang. Sampai akhirnya saya fasilitasi ini tanam 4 hektar, kamu pakai untuk jualan.
Kenapa kok begitu? Pasar sudah besar Bapak Ibu. Bisa dipahami di sini. Banyuwangi harus jalanin ada Pak Dokter. Pak Dokter saya minta tolong dengan sangat dok. Bantu jualan dok ya. Tolong. Pak Kades produksi ya Pak Kades ya. Tolong begini loh, kalau kelasnya Pak Dokter sesama dokter kan boleh ngomong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngomong ke dokter enggak mungkin didengarkan. Yang bisa ngomong ke dokter itu sesama dokter. Coba seandainya Pak Dokter bilang gini ke teman-teman, kita ini ngobati orang atau bantu ngeracuni orang ya. Paham maksud saya dok ya? Kalau pas kumpul dengan ID dok, tolong ngomong. Saya sedang membina petani di Banyuwangi. Ayo kita dokter-dokter ini membantu, bukan bantu jadi marketing. Bantu menyehatkan pasien. Ada 2 dokter ya, saya tanya Pak Dok, sudah sampai titik jenuh enggak ngobati pasien dok? Sudah ketemu pasien yang berulang kali datang dan obatnya bingung obat apa lagi enggak dok? Saya harus ngomong jujur Bapak Ibu, keluhan dokter itu di situ. Kalau penyakitnya itu enggak sembuh-sembuh, yang malu itu dokternya. Kasih obat ini belum sembuh, kasih obat ini belum sembuh, kasih obat ini belum sembuh. Bingung. Padahal obatnya itu hanya satu. Merubah pola hidup. Selesai. Dan saya yakin ketika Pak Dokter nanti semua bisa jual makanan sehat, bisa jual sayur sehat. Saya jamin, sumpah dokter itu kuat akhirnya. Serius Bapak Ibu. Ini serius sekali. Mumpung yang di Banyuwangi dulu ya, yang di Manado Bu ya tolong dibantu nanti ya. Tolong bantu, ciptakan petani dulu. Tolong ngajari, Pak Dokter kan sudah punya lahan, sudah saya survei. Ini paling spesial loh, belum pelatihan saya survei lahannya loh. Diculik saya ke sana. Sudah saya buatkan, nanti analisanya saya bantu, mumpung saya masih di sini dok. Terus yang kedua, setelah para dokter ini nanti buat, tolong jadi pengajarnya. Pasti kurang kok barang kok. Nanti saya ketemukan dok dengan komunitas ayamnya Banyuwangi. Supaya buat produksi semuanya. Saya bersyukur satu Bapak Ibu. Siswa-siswa di luar pelatihan lebih banyak. Dan itu menghibur saya. Ini ada besok saya ketemu peternak di sini, di demo warga. Gara-gara apa? Ayamnya sudah terlalu banyak. Dia sudah cita-cita saya bilang kan selalu ingat ngerim, betul kan? Sekarang induknya sudah 100, produksinya sudah 400 per bulan. Jadi populasi ayamnya berapa? 1000 lebih. Akhirnya gini, warga itu bisa cemburu Bapak Ibu. Betul atau tidak? Nah, saya minta tolong, baik-baiklah dengan tetangga kanan kiri. Gitu ya.